Hello English learner, welcome back with me Somantri as an Arabic and English instructor. We knew I create this channel and the videos with a lot of amazing example for English learner that are going to help you speak English more fluently. Yep, this is our second video about part of speech. And according to our first video was about pronoun, adjective, and noun with kinds of them. Di video kali ini kita akan membahas bagian-bagian yang lain dari part of speech atau word classes atau kelas-kelas kata. Those are conjunction, kata hubung, verb, kata kerja, preposition, kata depan, dan lain sebagainya. So, keep watching and let's get started. Bagian keempat dari part of speech yaitu adalah conjunction. Dalam bahasa Indonesia itu kita kenal dengan kata hubung. Kata hubung berfungsi untuk menghubungkan dua independent clause. Baik itu dalam bentuk kata, frasa maupun klausa dengan klausa. Ingat, conjunction bukan untuk menghubungkan aku dan kamu karena kita dihubungkan oleh takdir. I'm sorry, trust me, I'm joking. Langsung saja kita berikan contoh. Conjunction itu apa aja? Ada and, but, or, dan lain sebagainya. Contoh misalkan, Upin and Ipin will visit their grandmother next week. Upin dan Ipin akan mengunjungi nenek mereka minggu depan. And. Upin and Ipin. And di situ adalah conjunction atau kata hubung. Selanjutnya, I want to drink coffee, but at the same time I want to eat banana too. Aku ingin minum kopi, tapi di waktu yang sama aku juga ingin makan banana atau makan makan pisang. Contoh yang lain misalkan seperti before they moved to Japan, Upin and Ipin never knew what sashimi was. Sebelum mereka pindah ke Jepang, Upin dan Ipin, mereka tidak tahu sebelumnya apa itu sashimi. Contoh yang lain misalkan seperti I really love fruits because they are good for diet. Because I really love fruits. Aku sangat menyukai buah-buahan. Because-nya itu adalah conjunction atau kata hubung. Because they are good for diet. Karena buah-buahan bagus untuk diet. Oke. Kita lanjutkan ke bagian kelima dari part of speech. Kenapa disebut bagian kelima? Karena bagian-bagian itu kita singkat menjadi pancavip atau pancavi kemarin. Tonton deh video pertama ya biar teman-teman tahu penjelasannya. Sebetulnya nggak ada aturan mau itu adverb yang pertama atau verb yang pertama, mau itu pronoun yang kedua, bebas-bebas aja, nggak ada aturan teman-teman. Lanjut. Bagian kelima dari part of speech yaitu adalah adverb. Adverb di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata keterangan yang berfungsi untuk menerangkan kata kerja, kata sifat, atau kata benda. Oke, contoh pertama atau bagian pertama dari adverb atau kata keterangan yaitu adalah adverb of place. Kata keterangan tempat, menerangkan tempat. Contohnya misalkan seperti they will come here again. They will come here again. Here-nya itu will come here. Itu adalah keterangan tempat. Ke sini itu adalah keterangan tempat atau adverb of place. Selanjutnya kita contohkan lagi misalkan seperti please come inside. Silakan masuk. Ya, inside itu adalah keterangan tempat atau adverb of place. Contoh yang lain misalkan seperti hey, do you really want to study abroad? Apakah kamu benar-benar ingin untuk belajar ke luar negeri? Ya, abroad itu adalah keterangan tempat atau adverb of place. Itu adalah contoh-contoh daripada adverb of place. Tadi kita contohkan hanya dari segi kalimat positif saja. Ada juga tadi yang interrogatif satu ya. Bebas-bebas saja teman-teman bisa merubah itu ke dalam kalimat negatif. Misalkan seperti tadi, they will come here again. Mereka akan datang ke sini lagi. Kita rubah ke dalam kalimat negatif menjadi they will not come here again. Mereka tidak akan datang ke sini lagi. Oke, silakan teman-teman belajar sendiri di rumah, praktekkan ke dalam bahasa-bahasa sederhana, ke dalam contoh-contoh yang sederhana, oke, biar lebih mudah. Oke, next kita lanjutkan ke bagian kedua dari adverb atau kata keterangan. Bagian kedua dari adverb yaitu adalah adverb of time. Dari namanya kita tahu adverb of time itu berarti keterangan waktu, untuk menerangkan waktu fungsinya, oke? Contohnya kita contohkan langsung aja. Oh, you cannot go now. Kamu tidak bisa pergi sekarang. Now. Now itu adalah adverb of time atau keterangan waktu. Paham ya? Next, kita contohkan lagi misalkan seperti kita lagi nonton film nih, misalkan lagi nonton movie terus kamu nanya ke teman atau teman-teman nanya ke teman yang lainnya,
Have you seen this movie before? Apakah kamu pernah nonton movie ini atau film ini sebelumnya? Before. Before itu adalah adverb of time atau keterangan waktu. Oke. Kita lanjutkan ke bagian ketiga dari adverb. Yang pertama tadi ada adverb of place, yang kedua ada adverb of time. Keterangan tepat dan keterangan waktu. Bagian ketiga dari adverb atau kata keterangan yaitu adalah adverb of manner yang berfungsi untuk menjelaskan bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Contohnya dengan mudah, dengan sulit, dengan manis dan lain sebagainya ya. Contoh kalimatnya misalkan seperti my dad never speaks loudly. Ayah saya tidak pernah berbicara dengan lantang atau dengan keras. Ya berarti ayahnya lemah lembut ya. Tidak pernah. Loudly. Loudly itu adalah adverb of manner. Itu contoh yang pertama kalimatnya teman-teman. Yang kedua misalkan contohnya seperti she closed the door quickly. Dia perempuan atau dia menutup pintunya dengan cepat. Quickly. Quickly itu adalah apa? Ya, adverb of manner. Bagaimana pekerjaan atau peristiwa itu terjadi atau dilakukan. Contoh yang ketiga dari adverb of manner misalkan seperti they are typing neatly. Mereka sedang mengetik dengan rapi. Neatly. Neatly itu dengan rapi. Adverb of manner atau menerangkan bagaimana pekerjaan itu dilakukan atau terjadi. Lanjut kita contohkan ke bagian yang keempat daripada kata keterangan atau adverb, yaitu adalah adverb of frequency. Adverb of frequency itu berfungsi untuk menjelaskan seberapa sering sih pekerjaan itu dikerjakan. Ya, sering atau jarangnya pekerjaan itu dilakukan. Misalkan seperti contoh he comes here twice. He comes here twice. Dia datang ke sini 2 kali. Twice. Twice-nya itu adalah adverb of frequency, teman-teman. Oke, lanjut. Contoh yang kedua misalkan seperti we have been to Yogyakarta 3 times. Kita sudah pernah pergi ke Yogyakarta 3 kali. We have been to Yogyakarta, we have been to Australia dan lain sebagainya bebas 3 times. Ya, kita bahas itu 3 times. Jadi 3 kalinya itu adalah adverb of frequency. Seberapa kali atau seberapa sering pekerjaan itu dilakukan atau terjadi. Itu teman-teman, bagian daripada adverb atau kata keterangan. Bagian selanjutnya dari adverb atau kata keterangan yaitu adalah adverb of degree. Adverb of degree itu berfungsi untuk menerangkan pada tingkat apa suatu pekerjaan itu. Di dalamnya ada almost, very much, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya misalkan seperti they are almost 20. They are almost 20. Mereka berusia hampir 20 tahun. Jadi almost-nya itu adalah adverb of degree. Contoh yang lain misalkan seperti their English is much better now. Much. Their English is much better now. Much-nya itu adalah apa? Adalah adverb of degree ya, bahasa Inggris mereka menjadi lebih baik sekarang. Their English is much better now. Contoh yang lain misalkan seperti she is very good at writing stories. She is very good at writing stories ya. Dia bagus, dia baik dalam menulis cerita seperti itu. Jadi very-nya itu adalah adverb of degree. Lanjut ke bagian yang terakhir dari adverb atau kata keterangan yaitu adalah relative adverb. Relative adverb di dalamnya ada however, ada therefore, ada when dan lain sebagainya. Fungsi daripada relative adverb ini adalah untuk menghubungkan antara kalimat dengan kalimat. Contohnya misalkan seperti I don't remember when I met her for the first time. Saya tidak ingat kapan pertemuan pertama dengan dia. Jadi when-nya itu adalah adverb atau relative adverb, teman-teman. Oke? Bagian selanjutnya atau bagian yang keenam dari part of speech atau kelas-kelas kata yaitu adalah verb atau kata kerja. Apa saja sih contohnya kata kerja? Apa itu kata kerja ya? Masa nggak tahu ya kata kerja itu contoh kayak makan, pergi, minum itu adalah kata kerja, teman-teman. Ada 2 jenis kata kerja di dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada transitive verb. Yang kedua ada intransitive verb. Transitive verb itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Contohnya misalkan seperti membeli, buy. Buy itu butuh objek. Saya ngomong misalkan I buy. Buy
Kalau cuma I buy saja itu tidak memiliki makna yang sempurna, butuh objek yang dibeli. I buy a book, saya membeli sebuah buku. Jadi a book itu sebagai objek. Buy membutuhkan objek. Contoh yang lain misalkan seperti clean, membersihkan. She clean, dia perempuan membersihkan. Membersihkan apa? Harus ada objek yang dibersihkan. She clean her room, dia membersihkan ruangannya atau kamarnya. Paham ya? Jadi itu butuh objek yang dikenai pekerjaan. Contoh yang ketiga misalkan seperti bring, membawa. Harus ada yang dibawa, nggak bisa kita cuman we bring, kita membawa. Itu nggak memiliki makna yang sempurna. Kalau we bring our book, kita membawa buku kita, ada yang dibawa, ya itu butuh objek atau kita sebut dengan transitive verb, kata kerja yang membutuhkan objek. Yang kedua, ada intransitive verb atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Apa saja sih contoh-contoh daripada kata kerja yang tidak membutuhkan objek? Misal seperti sit, duduk. Duduk nggak butuh objek. I sit, ya udah saya duduk. Cuman butuh keterangan tempat, mungkin I sit on the chair. Saya duduk di atas kursi. On the chair itu adalah keterangan tempat, bukan sebagai objek. Sleep, tidur, nggak butuh objek to sleep. I sleep, ya udah I am sleeping, saya sedang tidur. Gampang-gampang aja, itu tidak butuh objek. Selain itu ada misalkan seperti run, lari. I run, run. Ya run tidak butuh objek, kecuali ada dia yang kita kejar. Butuh objek gitu ya. Jadi run, sleep, sit itu tidak butuh objek atau tergolong kepada intransitive verb ya. Jadi ingat, verb atau kata kerja itu ada dua jenisnya. Yang pertama ada transitive verb, yang kedua ada intransitive verb. Kata kerja yang butuh objek dan kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Bagian ketujuh dari part of speech yaitu adalah apa? Ya, interjection. Interjection atau kata seru, teman-teman. Kata seru juga ada dalam bahasa Inggris, loh, nggak cuma dalam bahasa Indonesia aja. Interjection di dalam bahasa Inggris ada yang interjection atau kata seru dalam bentuk kata atau frasa, misalkan seperti oh my gosh, oh my god dan lain sebagainya. Itu adalah interjection atau kata seru dalam bentuk kata atau frasa. Selanjutnya ada juga interjection atau kata seru di dalam dalam bentuk WH question atau what dan how. What di situ bukan berarti apa dan how bukan berarti bagaimana, tapi what dan how ini memiliki arti betapa atau alangkah. Contohnya misalkan seperti, what a big house. Betapa atau alangkah besarnya rumah ini. What a big house. What a pretty girl. Betapa cantiknya perempuan itu atau perempuan ini, misalkan seperti itu. Jadi what di situ adalah bermakna alangkah atau betapa. Lanjut misalkan kalau how gimana? How hard. Alangkah sulitnya. How hard this job. Alangkah sulitnya atau betapa sulitnya pekerjaan ini. How interesting. Betapa menariknya. Itu adalah contoh-contoh daripada interjection atau kata seru. Ada kata seru yang berbentuk kata tadi seperti oh atau oh my god, oh my gosh dan lain sebagainya. Ada juga tadi yang menggunakan what dan how dengan makna betapa atau alangkah. Pembahasan terakhir dari word classes atau part of speech dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kelas-kelas kata, yaitu adalah preposition atau kata depan. Kata depan itu apa aja? Ya ada on, ada in, ada at, under, without dan lain sebagainya, teman-teman. Langsung saja saya kasih contoh kalimatnya ya, karena saya baik. Misalkan contohnya seperti will you go without me? Akankah kamu pergi tanpa saya, tanpa aku? Without. Without itu adalah apa? Adalah preposition atau kata depan. Gampang, mudah kan? Gampang sekali. Silahkan teman-teman latihan di rumah. Oke, next kita lanjutkan ke contoh yang selanjutnya. Misalkan seperti my cat likes eating under the table. Kucing saya atau kucingku senang atau suka makan di bawah meja ya. Jadi under itu adalah preposition atau kata depan, teman-teman. Lanjut contoh yang ketiga misalkan seperti mudah, misalkan seperti apa ya? There is a book on the table. Ada sebuah buku di atas meja. On the table. On itu adalah preposition atau kata depan. Last, saya kasih contoh satu lagi, misalkan seperti I'm happy sitting next to you. Saya senang, saya gembira duduk di samping kamu. Jadi next to
Saya senang duduk di samping kamu. Next to itu adalah preposition atau kata depan, teman-teman. Gampang ya. Silahkan teman-teman latihan sendiri di rumah. Gampang sekali. Gampang, gampang. Jangan ngomong susah. Jangan ngomong sulit. Mudah, mudah, mudah. Oke? Latihan terus-menerus. Gunakan kalimat-kalimat yang paling mudah. Gunakan kata-kata yang paling mudah. Yang paling sederhana. Selesai sudah teman-teman bahasan kita tentang kelas-kelas kata atau part of speech yang kita singkat ke dalam kata pancavip atau pancavip ya. Kita rangkum ke dalam 2 video. Silahkan teman-teman tonton videonya, teman-teman praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman tulis juga di buku boleh. Gunakan kata-kata yang paling mudah, gunakan kalimat-kalimat yang paling mudah. Biar teman-teman lebih paham, biar teman-teman lebih mudah membuat contohnya, lebih mudah mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Jangan berpuas diri dulu karena part of speech ini masih dasar banget, masih banyak bahasan-bahasan, masih banyak video-video yang akan kita share ke depannya nanti. Jika video kita bermanfaat, dirasa bermanfaat buat teman-teman belajar bahasa Inggris, silahkan teman-teman bagikan, share, like, comment, and don't forget to subscribe. Okay, see you on the next video.